Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 1 keping bihun. Kemudian ini kita rebus sampai dengan lunak. Untuk penggunaan bihun sebenarnya cukup setengah keping saja. Setelah bihun cukup lunak, selanjutnya angkat dan tiriskan. Setelah bihun cukup tiris, kemudian bagi menjadi 5 bagian atau disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Setelah terbagi menjadi 5, langkah berikutnya tambahkan pewarna makanan secukupnya. Untuk yang pertama saya tambahkan dengan pewarna ungu. Kemudian untuk yang kedua saya tambahkan dengan pewarna biru. Selanjutnya untuk yang ketiga saya tambahkan dengan pewarna merah rose. Lalu untuk yang keempat saya tambahkan dengan pewarna hijau. Dan untuk yang terakhir saya tambahkan dengan pewarna kuning. Untuk pewarna makanan disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian aduk campur hingga rata. Supaya mudah tercampur bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh air mineral. Kemudian aduk kembali, campur hingga rata. Kira-kira seperti ini. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya siapkan 125 gram tepung beras. Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 60 gram tepung tapioka. Kemudian 125 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuangkan 500 ml santan. Jika menggunakan santan segar bisa dimasak terlebih dahulu dan didinginkan. Supaya lebih harum bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta vanila atau bisa juga dengan vanili bubuk. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker. Pastikan semua bahan tercampur rata dan gula pasir larut. Kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Untuk adonan bisa disaring terlebih dahulu. Selanjutnya sisihkan sejenak. Langkah berikutnya siapkan 5 buah pisang. Di sini saya gunakan pisang raja. Bisa diganti dengan pisang kepok, tanduk maupun yang lainnya. Kemudian ini kita kupas dan potong-potong. Untuk potongnya jangan terlalu tipis. Setelah selesai, langkah selanjutnya susun pisang pada cetakan. Untuk cetakan di sini saya gunakan cetakan bunga jasmine dengan diameter 7 cm. Susun pisang secara berseling seperti ini. Jangan lupa untuk cetakan diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah potongan pisang selesai tersusun, langkah berikutnya ambil bihun yang sudah disiapkan sebelumnya tadi. Kemudian susun bihun di antara pisang. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai untuk semua warna. Untuk satu cetakan warnanya berseling. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 buah atau tergantung dengan cetakan yang digunakan. Penggunaan bihun di sini cukup setengah bagian saja atau setengah keping. Kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan bihun dan pisang ke dalam pengukus. Kemudian ini kita kukus selama 2 menit. Setelah 2 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 2 menit. Selanjutnya ambil adonan lalu tuangkan ke dalam cetakan. Tuangkan adonan cukup setengah tinggi dari cetakan. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Selanjutnya ini kita kukus selama 5 menit.
Sambil menunggu mengukus, untuk sisa adonan bagi menjadi 3 bagian sama rata. Setelah terbagi menjadi 3 bagian, langkah selanjutnya tambahkan pewarna makanan secukupnya. Untuk yang pertama di sini saya tambahkan dengan pewarna ungu. Kemudian untuk yang kedua saya tambahkan dengan pewarna merah rose. Dan untuk yang terakhir saya tambahkan dengan pewarna kuning. Untuk pewarna disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Nah, seperti ini. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit, selanjutnya ambil adonan yang berwarna, kemudian tuangkan ke dalam cetakan, tuangkan hingga penuh. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, lalu kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah kue dingin, selanjutnya keluarkan dari cetakan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, sangat cantik bukan? Berikut ini hasilnya tanpa menggunakan pemutih makanan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, seperti ini jika menggunakan pemutih makanan. Untuk hasilnya lebih cantik tanpa menggunakan pemutih. Berikut ini untuk kue Nagasari bihun siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Untuk teksturnya sendiri kenyal, lembut, dan sedikit padat. Berikut untuk hasilnya jika tanpa menggunakan pemutih makanan. Untuk warnanya lebih soft. Seperti ini hasilnya jika menggunakan pemutih makanan. Untuk warna putihnya terlalu tegas. Kalau untuk rasanya tetap sama, cuma beda penampilan. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 150 gram kelapa parut, kemudian masukkan ke dalam wokpan atau wajan. Selanjutnya tambahkan 100 gram gula pasir, kemudian 1/4 sendok teh garam, lalu 2 lembar daun pandan atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai gula pasir larut dan kadar air menyusut. Gunakan api sedang saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong, sambil terus diaduk. Nah, berikut ini untuk gula pasir sudah larut. Setelah kadar air menyusut dan kelapa sudah matang, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 1 keping bihun jagung, kemudian rebus sampai lunak. Jangan lupa untuk dibalik. Setelah bihun lunak, selanjutnya angkat dan tiriskan. Setelah cukup tiris, selanjutnya bagi menjadi 5 bagian atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Setelah bihun terbagi menjadi 5, langkah berikutnya tambahkan pewarna makanan secukupnya. Di sini untuk pertama saya tambahkan dengan pewarna ungu, kedua dengan pewarna biru, kemudian untuk yang ketiga pewarna merah rose, selanjutnya untuk yang keempat pewarna hijau, dan untuk yang terakhir pewarna kuning. Kemudian aduk campur hingga rata. Supaya cepat rata bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh air. Kemudian aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya siapkan 500 gram singkong parut.
Untuk singkong di sini saya peras dan buang airnya, dan saya dapatkan seberat 400 gram. Untuk tekstur singkongnya seperti ini. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah untuk adonan kulitnya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, di sini saya tambahkan dengan 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Supaya warnanya cantik, selanjutnya saya tambahkan dengan 1/4 sendok teh pemutih makanan. Untuk pemutih makanan ini opsional, bisa dilewatkan. Kemudian kita aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini untuk adonannya. Selanjutnya untuk adonan kita bagi menjadi 5 bagian sama rata. Selanjutnya tambahkan bihun yang sudah dipersiapkan sebelumnya tadi untuk masing-masing bagian. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Bisa menggunakan bantuan spatula seperti ini, atau lebih mudah diuleni menggunakan bantuan tangan seperti ini. Lakukan hingga selesai. Langkah berikutnya, ambil adonan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ini kita pipihkan. Setelah cukup pipih, selanjutnya ambil unti kelapa yang sudah dipersiapkan sebelumnya tadi. Kemudian kita tutup dengan adonan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bulatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil adonan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita pipihkan. Lalu tambahkan dengan unti kelapa. Kemudian tutup unti kelapa dengan adonan. Jangan lupa untuk dibulatkan dan dirapikan. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 18 buah. Untuk mempermudah saat mengukus, kita bisa simpan adonan pada cetakan kue talam seperti ini. Jangan lupa untuk cetakan olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Langkah berikutnya, siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian ambil adonan lalu masukkan ke dalam pengukus. Selanjutnya kita kukus adonan selama 20 menit. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit. Selanjutnya angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, selanjutnya keluarkan dari cetakan. Bisa disimpan seperti ini menggunakan cup puding telur ceplok, atau bisa juga dikemas seperti ini. Pertama, siapkan plastik wrap, kemudian simpan kue di atasnya, lalu bungkus. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk dirapikan plastik wrapnya. Supaya lebih menarik, tambahkan stiker ucapan. Lalu ini kita simpan pada cup puding telur ceplok. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk lebar plastik wrap bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, seperti ini hasilnya sangat cantik.
Berikut ini untuk bola singkong bihun siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kuenya kenyal dan lembut, sedangkan untuk rasa gurih, manis, dan super legit banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 1 keping bihun, kemudian rebus sampai dengan lunak. Setelah bihun lunak, selanjutnya angkat dan tiriskan. Setelah cukup tiris, kemudian bagi menjadi 5 bagian atau disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Setelah terbagi menjadi 5, selanjutnya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini untuk pertama saya tambahkan dengan pewarna ungu, kemudian untuk yang kedua saya tambahkan dengan pewarna biru. Lalu yang ketiga saya tambahkan dengan pewarna merah rose. Selanjutnya untuk yang keempat saya tambahkan dengan pewarna hijau muda. Dan untuk yang terakhir saya tambahkan dengan pewarna kuning muda. Untuk pewarna makanan bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Supaya mudah tercampur, tambahkan dengan sedikit air. Aduk kembali, campur hingga rata. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 500 gram singkong parut. Untuk singkong di sini saya blender supaya teksturnya halus. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Lalu setengah sendok teh garam. Kemudian 75 gram tepung tapioka. Selanjutnya tuangkan 200 ml santan. Supaya lebih wangi bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Untuk penggunaan singkong di sini saya tidak peras. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh pemutih makanan. Ini opsional ya. Kemudian aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Setelah tercampur rata, selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Setelah terbagi menjadi 4, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Setelah diolesi dengan minyak sayur, selanjutnya timpa atau lapisi dengan plastik. Nah, seperti ini. Kemudian olesi kembali dengan minyak sayur tipis-tipis. Langkah selanjutnya, ambil bihun yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian susun secara acak di atas loyang. Untuk bihun ambil 1/4 bagian untuk masing-masing warna untuk satu loyang. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian susul dengan warna yang lain, susun secara acak. Lakukan hal yang sama hingga selesai, hingga semua warna. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya, ambil satu bagian adonan. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Kemudian tuangkan secara acak seperti ini di sela-sela antara bihun. Kira-kira seperti ini, jangan lupa dirapikan. Kemudian hentak-hentakan sesaat supaya rata.
Nah, seperti ini. Selanjutnya, siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, lalu masukkan adonan ke dalam pengukus. Kemudian kukus adonan selama 15 menit atau sampai dengan matang. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit, kemudian angkat. Selagi masih hangat, kemudian sisir pinggiran kue atau pinggiran loyang seperti ini. Selanjutnya, angkat dan keluarkan kue dari loyang. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya, tambahkan pisang yang sudah dikukus di atasnya seperti ini. Untuk pisang, di sini saya gunakan pisang raja. Bisa diganti dengan pisang kepok maupun yang lain. Kemudian, selagi kue masih hangat, gulung secara perlahan. Nah, seperti ini. Jangan lupa sedikit ditekan dan dipadatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu, tunggu hingga dingin. Berikut ini setelah kue dingin. Setelah kue dingin, selanjutnya potong menjadi beberapa bagian. Di sini saya potong menjadi 4 bagian untuk masing-masing gulung. Jadi satu resep ini menghasilkan 16 buah. Kira-kira seperti ini hasilnya, sangat cantik. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Selanjutnya, untuk pengemasan bisa menggunakan plastik OPP ukuran 5 x 12 cm atau disesuaikan saja dengan kebutuhan. Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik, tambahkan stiker ucapan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Berikut ini untuk singkong gulung bihun siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Untuk tekstur kuenya sedikit kenyal tapi lembut. Sedangkan untuk rasa, gurih, manis, legit, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.